salah satu hari paling kelam di sejarah sepak bola Indonesia terjadi. Skuad Garuda gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Atas hasil ini, seluruh publik, fans, supporter, dan masyarakat menuntut pelatih Patrick Kluivert out dan tak lama berselang, PSSI memecatnya. Dan berikut ini adalah 7 pelatih top dunia yang berpotensi gantikan Patrick Kluivert untuk melatih timnas. Yang pertama ada Giovanni van Bronckhorst, pelatih keturunan Indonesia dengan pengalaman di klub besar seperti Feyenoord dan Rangers. Ia dikenal memiliki filosofi permainan modern yang menyeimbangkan penguasaan bola, pressing cepat, dan pertahanan solid. Ia sukses membawa Feyenoord menjuarai Eredivisie 2016/17 serta dikenal mampu mengembangkan pemain muda. Meski memiliki win rate cukup baik, sekitar 57–58%, masa kepelatihannya di Besiktas berakhir kurang memuaskan. Saat ini, Gio menjadi bagian dari staf pelatih Liverpool, sehingga statusnya belum sepenuhnya bebas untuk melatih tim nasional. Kedua ada Mark van Bommel, mantan kapten timnas Belanda dengan karakter kuat dan kecerdasan taktik tinggi, menjadi kandidat menarik untuk menggantikan Patrick Kluivert. Ia pernah melatih PSV Eindhoven, Wolfsburg, dan Royal Antwerp, di mana ia sukses membawa Antwerp meraih gelar Liga Belgia 2022/2023, gelar pertama klub dalam lebih dari 6 dekade. Filosofinya menekankan pressing tinggi, disiplin defensif, dan transisi cepat, gaya yang cocok dengan karakter pemain Indonesia. Baru berpisah dengan Royal Antwerp pada pertengahan 2024, Van Bommel kini bebas dari kontrak meski gajinya diperkirakan di atas standar Asia Tenggara. Jesus Casas bisa menjadi sosok paling tepat jika Indonesia ingin kembali mendapat sentuhan Spanyol seperti era Luis Milla. Mantan analis Barcelona ini dikenal menekankan keseimbangan antara teknik, organisasi, dan kecerdasan bermain. Saat melatih timnas Irak 2022–2025, ia mencatat 20 kemenangan, 4 imbang, dan 9 kekalahan dari 33 laga, win rate plus-minus 65%. Serta membawa Irak menjuarai Gulf Cup 2023, menyingkirkan tim kuat seperti Arab Saudi dan Qatar. Di bawah arahannya, Irak tampil disiplin, kompak, dan tajam dalam transisi perpaduan antara gaya Spanyol yang terorganisir dan pragmatisme Asia. Kini tanpa klub, Casas berpotensi menjadi pilihan ideal untuk menghidupkan kembali identitas permainan modern di timnas Indonesia. Kim Pan-gon, pelatih asal Korea Selatan, dikenal dengan gaya disiplin, intensitas tinggi, dan struktur permainan yang rapi. Sejak menangani Malaysia pada 2022, ia berhasil mengubah Harimau Malaya menjadi tim kompetitif dan membawa mereka lolos ke Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dalam 42 tahun. Dengan pressing agresif, kedisiplinan posisi, dan etos kerja kolektif, Kim menanamkan identitas baru yang membuat Malaysia tampil solid dan efisien. Dari 27 laga, ia mencatat 19 kemenangan, 2 imbang, dan 6 kekalahan, sekaligus meningkatkan ranking FIFA Malaysia dari posisi 154 ke kisaran 130-an. Dan inilah 3 nama paling realistis yang kemungkinan besar bisa melatih timnas Indonesia. Timur Kapadze, pelatih asal Uzbekistan, menjadi sosok menarik setelah sukses membawa negaranya lolos ke Piala Dunia 2026, pencapaian bersejarah bagi Uzbekistan. Masuk kriteria nih, kayaknya ya, soal budget gua nggak tahu, tapi kelihatannya sih masuk lah. Yang kedua, availability-nya juga dia bilang dia saat ini memang asistennya Uzbekistan, tapi sudah selesai. Jadi udah tinggal dikit lagi, gampang sih itu ya, masalah teknis ya, teknikal aja. Dan dia bilang dia tertarik untuk mengurus Indonesia. Sebelum itu, ia menangani tim U23 dan Olimpik Tashkent, menunjukkan kemampuannya mengembangkan pemain muda dan membangun sistem permainan yang terstruktur. Gaya kepelatihannya menonjolkan organisasi tim yang solid, pressing efektif, serta fleksibilitas taktik. Selama kualifikasi, Kapadze mencatat performa stabil dengan tingkat kemenangan tinggi dan kemampuan menjaga konsistensi di laga besar.
Namun saat ini ia masih terikat kontrak hingga Piala Dunia 2026. Dan pada Oktober 2025, Uzbekistan resmi menunjuk Fabio Cannavaro sebagai penggantinya. Hussein Amuta muncul sebagai kuda hitam dalam bursa calon pelatih Timnas Indonesia setelah pemecatan Patrick Kluivert. Sebenarnya ada satu nama yang gue bilang tadi agak luput dari pengamatan kita semua. Mungkin sebagian atau satu dua udah dengar ya. Sosok tersebut punya checklist yang cukup oke lah gitu. Dia berkebangsaan Maroko, berusia 55 tahun. Jadi secara usia cukup kekinian gitu loh. Nggak old school banget, tapi juga nggak terlalu muda. Karena kalau terlalu muda juga kadang-kadang masalah di ruang ganti ini menjadi challenging ya. Kadang-kadang pelatih asal Maroko berusia 55 tahun ini dikenal sukses membawa tim non-unggulan tampil mengejutkan, termasuk ketika menuntun timnas Yordania hingga ke final Piala Asia 2023. Pencapaian yang menunjukkan kemampuannya membentuk tim disiplin dan tangguh secara mental. Gaya kepemimpinannya yang tegas serta kemampuannya mengubah mentalitas pemain dinilai cocok untuk karakter sepak bola Indonesia yang membutuhkan stabilitas dan arah baru setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski belum ada konfirmasi resmi dari PSSI maupun dari pihak Amuta, dan statistik win rate-nya belum banyak diungkap, rekam jejaknya di level internasional membuatnya layak dipertimbangkan. Sintayong tetap menjadi salah satu kandidat paling realistis dan populer untuk kembali menangani timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini sudah membangun fondasi kuat sejak 2020, memperkenalkan gaya permainan yang disiplin, cepat, dan mengutamakan transisi menyerang yang efisien. Di bawah arahannya, Indonesia mencatatkan kemajuan signifikan. Finalis Piala AFF 2020, lolos ke Piala Asia 2023, serta menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan tim-tim besar. Pencapaian yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern sepak bola Indonesia. Dengan peningkatan konsisten dalam peringkat FIFA hingga 50 peringkat, keakrabannya dengan kultur sepak bola nasional menjadi nilai tambah yang sulit ditandingi pelatih asing manapun. Namun ada satu ganjalan yang bikin dia sepertinya tak akan kembali. Hubungannya dengan federasi hingga kini tak cukup baik akibat isu komunikasi dan pemecatan dirinya yang kontroversial. Tapi itu semua tak membuat pengalaman dan hasil konkret yang ia berikan pudar. Pemecatan Patrick Kluivert memang menjadi konsekuensi logis atas performa yang tidak sesuai ekspektasi. Namun keputusan selanjutnya akan menentukan arah masa depan sepak bola nasional.